Halo teman-teman, perkuliahan merupakan suatu hal yang aku sangat impi-impikan dari dulu. Dan dari dulu aku berharap untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Aku merupakan lulusan tahun 2022 yang dimana pada tahun itu aku masuk menjadi salah satu mahasiswa di suatu kampus. Walaupun pada akhirnya di tahun ini aku memutuskan untuk pindah di kampus lain. Dan dari pengalaman yang aku jalani sampai sekarang, ada banyak hal yang aku rasakan dan alami selama aku menjadi seorang mahasiswa di dua kampus tersebut. Seperti bagaimana caraku melawan dan menerima hal yang baru buatku, kemudian bagaimana aku harus merubah kebiasaanku yang terkadang membuatku jauh dari kebahagiaanku. Tetapi, menurutku apa yang aku rasakan merupakan suatu pengalaman dan pembelajaran yang benar-benar berarti bagi hidupku. Aku jadi tahu banyak hal dari apa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sebenarnya ada banyak hal yang aku rasakan menjadi seorang mahasiswa, tetapi ada 4 hal yang aku rasa itu benar-benar membuatku menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hal yang pertama yang aku rasakan adalah dari pembelajaran yang baru. Aku mendapatkan banyak sekali manfaat dari pembelajaran yang baru aku temukan saat mahasiswa. Aku jadi lebih paham terhadap hal-hal yang masih kurang dalam diriku, seperti pembelajaran yang aku temukan di sekolah yang notabene belum seintensif seperti yang ada di perkuliahan. Hal ini yang membuat aku merasa bahwa ketika aku belajar lebih jauh lagi, berarti aku akan mendapatkan hal yang lebih lagi dari apa yang aku pelajari sekarang. Jadinya aku lebih paham tentang diriku dan aku bisa jadikan hal itu sebuah motivasi yang nantinya ketika aku ingin meningkatin value diriku, aku jadi lebih semangat karena aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk meningkatin value diriku. Inilah yang membuat aku berubah dari segi pikiran, tindakan, dan kesadaranku terhadap situasi yang aku lakukan. Dan aku pikir aku nggak mungkin tahu hal tersebut ketika aku nggak menjadi bagian dari pembelajaran tersebut. Makanya aku merasa bahwa pembelajaran yang baru aku temukan itu semacam progres yang terhambat dari dalam diriku. Analoginya semacam kunci untuk membuka sebuah gembok. Yang ketika gemboknya nggak punya kunci, gemboknya itu akan tetap seperti itu dan nggak akan kebuka. Kemudian bukan hanya tentang peningkatan pembelajaran yang aku dapatkan, tetapi tentang perasaan yang aku dapatkan. Semacam ketika dosen tidak masuk ataupun aku nggak mempunyai teman untuk diajak diskusi. Itu membuatku jauh lebih sadar bahwa gak selamanya kita harus menjalani hal-hal yang biasanya orang katakan. Semacam harus berteman atau tidak marah ketika dosennya tidak masuk. Hal semacam itu malah gak pernah aku pikirkan. Aku hanya sadar bahwa hal tersebut wajar karena setiap orang mempunyai kepribadian sendiri. Dan aku notabene mempunyai kepribadian yang memang benar-benar berbeda dari orang-orang. Dan aku merasa bahwa aku harus menjadi diriku sendiri. Itulah yang menjadikan aku sekarang lebih bahagia dan lebih bebas daripada sebelumnya. Bebas dalam artian aku gak memikirkan hal yang gak penting bagi diriku. Dan aku menganggap itu semua sebagai dari pengalamanku. Kemudian yang kedua ialah lingkungan sosial. Di kampus, aku rasa lingkungan sosial sangat berpengaruh bagiku. Banyak yang baru aku dapatkan, seperti bagaimana aku berteman, bagaimana aku harus menahan diriku untuk hal-hal yang baru, yang memang menjadi penolakan bagiku. Di lingkungan sosial ini, aku menjadi tahu bahwa pertemanan itu sangat menentukan aku ke depannya akan seperti apa. Aku yang sekarang berteman dengan orang dengan sifat tertentu, mungkin saja di masa depan aku akan melihat sifat tersebut di dalam diriku. Jadi, jika aku ingin bahagia, aku harus memecahkan masalahku sendiri. Sama halnya dengan lingkunganku. Jika di lingkunganku aku mengalami penolakan terhadapnya, itu berarti aku mempunyai masalah yang membuat aku menolak hal-hal yang ada pada lingkunganku dan membuat aku harus mencari solusi untuk memecahkan masalahku tersebut. Dan dengan aku memecahkan masalahku, aku menjadi lebih bahagia. Itulah yang menjadikan lingkungan sosialku menjadi sebuah hal yang baik buatku. Aku lebih paham hal-hal baru dan aku lebih aware terhadap masalah yang akan aku selesaikan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah habitsku, yang merupakan hal penting yang benar-benar merubah hidupku. Kebiasaan yang aku bangun saat menjadi seorang mahasiswa menjadi sangat berarti bagi diriku dibanding di masa-masa aku menjadi seorang siswa, di mana aku lebih produktif dibanding sebelumnya. Aku yang jarang belajar, aku yang menyepelekan waktu-waktuku, menjadi berubah hanya karena aku harus membuktikan kepada diriku bahwa SMA dan universitas itu merupakan tempat yang berbeda, yang dimana aku harus meningkatkan value diriku untuk menjamin apa yang aku dapatkan di universitas jauh sangat berbeda dengan SMA. Bukan hanya tentang membuktikan perbandingan antara SMA dan universitas, tetapi merasa berbeda karena banyak orang-orang yang jauh lebih dariku, yang membuat aku merasa bahwa jauh dari orang-orang tersebut.
Bukan berarti aku ingin berkompetisi, tetapi aku ingin mengetahui hal-hal yang mereka tahu, sehingga aku merasa sama dengan mereka dan tidak ada perbedaan yang harus aku bedakan antara diriku dengan orang lain. Dengan seperti ini, aku jadi lebih mengenal diriku sendiri. Aku menjadi produktif untuk meningkatkan pengetahuanku bersamaan dengan peningkatan kualitas diriku. Aku juga menjadi semangat untuk mempelajari hal baru setiap harinya. Ini sama halnya aku menjadikan diriku sebagai lampu yang menerangi kegelapan agar aku terus bisa berjalan untuk melihat apa yang ada di depanku. Kemudian yang terakhir ialah perkembanganku, mulai dari aku menjadi mahasiswa dan kemudian melewati berbagai fase perkuliahan. Hal itu semua aku anggap sebagai hal yang merubah hidupku. Aku tidak akan mencoba hal-hal seperti presentasi, membuat artikel, yang dimana hal tersebut yang membantu aku menjadi lebih percaya diri dan berani mengikuti beberapa lomba terkait hal tersebut. Aku juga mungkin tidak akan tahu rasanya menjadi orang yang harus produktif di setiap tugas yang aku dapatkan, dan ada banyak hal lain lagi, dan hal itu semua merupakan proses bagiku. Aku tidak akan tahu semuanya tanpa aku menjadi seorang mahasiswa. Aku juga merasa bahwa kegagalan-kegagalanku merupakan proses yang baik untuk pertumbuhanku. Yang terpenting ialah aku harus bisa menjaga diriku untuk tetap berpikiran positif selama aku menjalankan masaku menjadi seorang mahasiswa. Walaupun mungkin aku nggak tahu hal apa yang akan menjadi hambatanku di lain hari, tapi setidaknya aku lebih aware terhadap hal-hal yang semacam itu. Karena aku sudah punya fondasi yang kuat untuk menerima setiap guncangan yang akan muncul terhadapku. Dan inilah perkembanganku yang membuat aku lebih bahagia dari sebelumnya. Dari semua hal yang telah aku jalani selama aku menjadi seorang mahasiswa, memberikan aku jalan baru untuk menikmati segala proses yang berada di jalan tersebut. Aku telah mengalami berbagai hal selama aku berjalan di jalan tersebut, dan aku yakin masih ada banyak lagi hal-hal lain yang akan menantiku di jalan-jalan berikutnya. Dan hal ini membuatku sadar bahwa semakin aku mencari sesuatu, aku menyelesaikan sesuatu, akan ada sesuatu lainnya yang akan menantiku. Dan aku menjadikan itu sebagai sebuah proses yang akan terus-menerus aku alami. Karena kita tidak akan mungkin tahu sesuatu hal tanpa kita mencoba untuk merasakannya. Semua ini merupakan pengalamanku yang membuat aku berbeda dari aku yang sebelumnya. Dengan menikmati segala prosesku, menikmati perjalanan panjang hidupku, aku berharap terhadap diriku untuk terus meningkatkan hal yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.